Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Rama Saragi dengan NIM 0102 1182328009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi liberal kapitalis. Sistem ekonomi ini merupakan suatu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu dalam melakukan kegiatan ekonomi, seperti memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Dalam sistem ini, mekanisme pasar menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan ekonomi, sementara peran pemerintah sangatlah terbatas. Konsep dasar sistem ini berakar dari pemikiran Adam Smith, yang dikenal dengan Bapak Ekonomi Modern dalam karyanya yaitu The World of Nations. Ia memperkenalkan konsep invisible hand, yaitu mekanisme alami pasar yang akan mengatur keseimbangan ekonomi tanpa perlu intervensi besar dari pemerintah. Dengan kata lain, jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri, maka secara tidak langsung akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian latar belakang munculnya sistem ekonomi ini, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi merkantilisme yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 hingga ke-18. Dalam sistem merkantilisme, negara memiliki kontrol yang sangat besar terhadap aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan dan juga produksi. Para pemikir ekonomi klasik seperti Adam Smith menilai bahwa campur tangan pemerintah yang berlebihan justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, mereka mendorong kebebasan ekonomi sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Revolusi industri di Inggris juga menjadi faktor penting dalam perkembangan sistem kapitalis ini. Kemajuan teknologi dan meningkatnya produksi massal membuat sistem ekonomi yang fleksibel dan mendukung inovasi, yang kemudian diwujudkan melalui sistem pasar bebas. Selanjutnya, ciri-ciri sistem ekonomi liberal kapitalis. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, kepemilikan pribadi atau private property. Individu atau perusahaan memiliki hak penuh atas aset dan faktor produksi seperti tanah, modal, dan tenaga kerja. Yang kedua, kebebasan berusaha. Setiap orang bebas memilih jenis usaha, pekerjaan, dan investasi sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Yang ketiga, mekanisme pasar sebagai pengatur. Harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Yang keempat, persaingan bebas. Pelaku ekonomi bersaing secara terbuka tanpa banyak pembatasan dari pemerintah. Yang kelima, motif keuntungan. Tujuan utama kegiatan ekonomi adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang keenam, peran pemerintah terbatas. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas, pembuat regulasi, dan juga penjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, prinsip dasar sistem liberal kapitalis. Beberapa prinsip dasar sistem ini antara lain yaitu yang pertama, laissez-faire. Pemerintah tidak banyak campur tangan dalam ekonomi. Yang kedua, free market atau pasar bebas. Aktivitas ekonomi berjalan berdasarkan mekanisme pasar. Yang ketiga, self-interest atau kepentingan pribadi. Individu bebas mengejar keuntungan pribadi. Yang keempat, ada competition atau persaingan. Persaingan dianggap sebagai pendorong efisiensi. Yang keenam, ada private ownership, yaitu hak milik individu yang dilindungi oleh hukum. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi liberal kapitalis. Sistem ini memiliki sejumlah keunggulan yang membuatnya banyak diterapkan di berbagai negara, yaitu seperti yang pertama ada efisiensi yang tinggi, yaitu persaingan yang mendorong pelaku usaha untuk memproduksi barang dan jasa secara efisien. Yang kedua ada inovasi dan kemajuan teknologi. Kebebasan berusaha mendorong munculnya inovasi dalam berbagai sektor. Yang ketiga, kebebasan individu. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan ekonomi mereka. Yang keempat, ada kualitas produk meningkat. Persaingan membuat produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Yang kelima, ada pertumbuhan ekonomi cepat. Sistem ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Contohnya negara yang menerapkan sistem ini yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia. Selanjutnya, kekurangan sistem ekonomi liberal kapitalis. Di balik kelebihannya yang sudah kita bahas sebelumnya, sistem ini juga memiliki berbagai kelemahan, seperti yang pertama, kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Distribusi kekayaan tidak merata, sehingga terjadi perbedaan besar antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, potensi monopoli dan oligopoli. Perusahaan besar dapat menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing kecil. Yang ketiga, eksploitasi tenaga kerja. Dalam upaya mencari keuntungan, perusahaan dapat menekan upah para pekerja. Yang keempat, ada krisis ekonomi. Sistem pasar
bebas rentan terhadap fluktuasi dan krisis, seperti krisis finansial global. Yang kelima ada kerusakan lingkungan, yaitu fokus pada keuntungan dan sering mengabaikan aktivitas lingkungan. Selanjutnya ada perkembangan sistem kapitalisme modern. Dalam praktiknya, sistem kapitalisme saat ini tidak sepenuhnya murni. Banyak negara menerapkan kapitalisme campuran, di mana pemerintah tetap melakukan intervensi untuk mengatasi kegagalan pasar seperti mengatur harga tertentu, memberikan subsidi, mengelola sektor strategis, dan juga menyediakan layanan publik. Model ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif kapitalisme tanpa menghilangkan keunggulannya. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas yaitu sistem ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem yang memberikan kebebasan luas kepada individu dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan mekanisme pasar sebagai pengatur utama. Sistem ini muncul sebagai reaksi terhadap campur tangan pemerintah yang berlebihan pada masa merkantilisme dan berkembang pesat sejak revolusi industri, yang menuntut efisiensi dan juga inovasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam penerapannya, sistem ini memiliki berbagai keunggulan seperti mendorong efisiensi, inovasi, pertumbuhan ekonomi, serta memberikan kebebasan bagi individu dan pelaku usaha. Namun, di sisi lain, sistem ini juga memiliki kelemahan seperti kesenjangan sosial, potensi monopoli, eksploitasi tenaga kerja, serta risiko krisis ekonomi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam perkembangan modern, banyak negara tidak lagi menerapkan kapitalisme secara murni, melainkan mengkombinasikannya dengan peran pemerintah melalui kebijakan ekonomi tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial, sehingga manfaat sistem dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.